Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla yang telah membangunkan kita dari kematian kita sementara, dan alhamdulillah kita bisa menjalankan perintahnya berkat iman, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan insyaallah kita semua sebagai pengikutnya Rabbul Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, dalam kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana merawat iman. Kita sudah tahu bahwa Allah memberikan banyak sekali kenikmatan. Ada kenikmatan jabatan, kita menjadi pengawas itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sementara orang lain itu masih belum bernasib baik, menjadi pegawai biasa, itu yang luar biasa. Sementara kita menjadi orang yang mempunyai jabatan paling tinggi di tingkat fungsional. Walaupun kata orang, pengawas itu ibarat pohon besar tinggi tapi buahnya jarang-jarang. Jadi kita syukur ya Pak, artinya ilmu kita bermanfaat tuh. Ilmu kita sangat bermanfaat bagi orang lain. Harta yang kita miliki juga suatu saat punah, akan kita tinggalkan dan tidak ada manfaatnya sama sekali pada diri kita. Kemudian mobil kita yang mewah, mengkilat, rumah kita yang tingkat itu juga tidak bisa memberikan apa. Yang bisa memberikan kebahagiaan kita kelak ketika menghadap Allah adalah iman. Maka ini iman harus kita rawat. Karena iman itu seperti pohon, sama seperti pohon. Jadi kalau pohon itu tidak dirawat, tanahnya tidak diolah sehingga padat, akarnya tidak diolah. Air langsungnya kurang bagus, airnya masuk juga sedikit, nah, kemudian juga padat, dan akhirnya akar itu tidak bisa berkembang dan pohonnya akhirnya akan kerdil. Pohon itu juga akan bermasalah ketika kekurangan air. Pohon itu juga bermasalah ketika terserang hama penyakit. Kemudian pemiliknya membiarkan saja, akhirnya pohon itu akan mati. Demikian juga iman. Maka kita perlu merawat. Bagaimana cara merawatnya? Yang pertama dengan menjalankan perintah yang wajib. Mari kita coba lakukan perintah yang wajib dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita bukan ulama, kita bukan kiai yang pandai berdalil dengan hadis, Quran, mantek, balaghah dan sebagainya, tapi bukan berarti pintu surga itu tertutup bagi kita juga. Kita masih banyak kesempatan. Mari kita gunakan waktu ini untuk menjalankan perintah yang wajib dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bagaimana? Terutama ini yang laki-laki ya, ketika ada azan di masjid, ya tetap harus bergegas, Itu menunjukkan kita sungguh-sungguh. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Allah memanggil saya. Jangan itu yang azan yang memanggil, bukan azan. Itu Allah memanggil kita. Ketika kita nggak tertarik sama sekali, nggak bergetar sama sekali, waduh itu bermasalah iman kita. Karena yang memanggil itu adalah zat yang memberikan kita itu, zat yang memberikan kita kenikmatan. Kalau kita sampai nggak bergetar, ya sekali-kali kalau ada tamu ya, kepala sekolah ke rumah sedang diskusi ya agak terlambat sedikit nggak apa-apa lah ya kali-kali. Tapi jangan kemudian jadi pembiasa. Sebagian ulama mengatakan bagi laki-laki ketika ada azan nggak datang ke masjid, sholat wajib itu hukumnya jadi dosa. Sebagian sunnah muakkad. Ya
ya kita ambil yang ringan aja sunat makan. Artinya kita ini tidak menyepelekan ketika ada munasabah. Itu menunjukkan kita sungguh-sungguh. Kemudian mungkin dengan zakat, ketika kita diberi kasih, besok mungkin dapat honor 1 juta gitu ya, minimal ya 25.000 ya Pak ya, dimasukkan ke Basnas atau lazismu atau dibagi sendiri lah, atau lazismu gitu ya. Kalau di NU ada lazismu, di Muhammad ada lazismu, di pemerintah kita sudah ada Basnas. Kita usahakan apa yang kita terima dari Allah 2,5% dikasihkan pada hasil. Itu menunjukkan bahwa kita melaksanakan syukur pada Allah, bahwa kita itu menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Contohnya yang wajib. Kemudian yang kedua, yang sunnah juga. Kita kuatkan iman kita dengan yang sunnah. Seperti orang makan kan, cuma kalau nasi dengan sayur, ketika tanya bapakku yang berucu ya, makan nasi dengan sayur, apalagi sayurnya tinggal koretan gitu ya. Itu pasti berucu lah. Manusia tapi tingkatan kuat ya enggak. Sudah pernah. Nah ini kurang juga, harus ada ya, ada kerupuknya, ada lauknya, ada telurnya gitu, ada dagingnya, supaya kita sehat bergizi. Nah, sholat sunat kita itu ya sunat ya, jadi ya, sholat subuh 2 rakaat itu harta sedunia kan. Jadi mungkin kita itu kelihatannya biasa-biasa saja, tapi kalau kita senang mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh itu sepertinya kita orang yang kaya raya. Karena kata Rasul itu sholat qobliyah subuh seperti dunia dan seisinya, bahkan lebih dari itu. Cuma sayang banyak yang tidak tertarik, karena ganjaran itu nggak terlihat. Kalau ganjaran terlihat, saya yakin orang itu jangankan dunia seisinya. Sembako aja, kalau ada sembako hari ini di sini sholat itu pasti. Tapi kalau ganjaran dunia seisinya hanya berapa sok di masjid ini kan, coba berapa sok kalau tidak hari Ramadan, paling 1 sok itu. Karena kesadaran imannya masih tingkatan rendah. Nah, kita mudah-mudahan sebagai orang terhebat, kita itu gurunya guru, harus bisa memberikan teladan yang paling baik. Walaupun kita bukan ahli agama, tapi kita bisa menjadi teladan yang baik. Sholat ada tarawih, kemudian cukup tahajud nggak bisa ya ada sholat duha. Pokoknya kita harus punya andalan sholat sunat. Itu untuk menguatkan iman kita. Yang ketiga dengan zikir. Zikir itu banyak banget bentuknya ya. Intinya ingat pada Allah. Ya, ingat pada Allah ketika sholat, membaca Quran, juga melihat ayat-ayat Allah di alam ini. Ya. Itu juga bagian zikir. Ya. Walillahi mulku samawati wa ma fil ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, ya. Ya. Bahwa dari ayat-ayat Allah itu ya banyak sekali yang bisa kita lihat. Orang-orang yang ulul albab ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Orang yang ulil albab itu apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka qina adzabannar. Yang senang tilawah tahu lagunya. Lagu apa Pak Bu? Kira-kira Bu? Ada yang paham nggak lagu Maqam Quran? Itu namanya lagu Nahwan. Jadi saya pakai ada request dari belakang, Pak nanti pakai lagu Nahwan ya. Oke, saya pakai lagu Nahwan ya. Bukan kawan, Nahwan. Nahwan itu dari daerah Jazirah Arab itu. Kalau terawih tadi saya pakai Bayati. Tapi kadang-kadang ada sobahnya, jadi ada langgamnya. Saya
Saya kalau katakan nggak campur sari kok bukan demi makmumnya ya. Agak jauh. Bisa juga. Ya, asal tajudnya nggak ditabrak-tabrak ya. Tapi tidak lazim, jadi nanti dimarahi. Itu ayat Quran bujulanan. Baik Bapak Ibu, bahwa kita itu ketika melihat ciptaan Allah bisa jadi kita bisa berpikir. Bagaimana coba kita lihat lebah yang kecil itu kok bisa terbang kemudian pulang ke rumahnya sendiri. Makanya seberapa? Nah, ternyata Allah masih ajar ya sehingga kita nyamuk Bapak Ibu. Orang yang tinggi besar gagah perkasa tiba-tiba melumpuh kayak kumbang teles, nih kemudian diantuk nyamuk sing kecil hewannya melumpuh. Nggak ada kekuatan manusia kalah dengan nyamuk anu pelas kata. Itu adalah ayat Allah. Kemarin pandemi COVID semua takut semua luar biasa kita merasakan bagaimana orang yang mau mati ya Pak ya. Jadi dekat sekali dengan Allah ya. Ketika kita sedang menghadapi apa? Isolasi musuh. Waduh, saya mau mati. Ya, pernah isolasi ya Pak, yang merasa pernah isolasi. Itu merasa bahwa ternyata virus itu membuat orang dekat dengan Allah juga gitu ya. Semua itu ketika kita renungkan banyak hikmah. Banyak. Apalagi kita renungkan diri kita sendiri. Kemarin disampaikan oleh Ustaz kita surat Al-Qur'an. Bahwa kita dulu itu dicipta dari manusia yang entah dari mana adanya kita nggak tahu. Dulu Bapak Ibu dari mana coba? Jangan. Nggak tahu kan? Nggak tahu kita dari mana dulu. Kemudian kita dikasih sami'a, basirah, kita dikasih pendengaran. Ya. Kemudian kita bisa jadi pengawas seperti ini. Coba kita renungkan betapa besarnya nikmat Allah pada kita. Kemudian kita bersyukur. Nah ini adalah juga ciri-ciri kita supaya mendapatkan keimanan yang bisa langgeng. Terus kita bayangkan juga bagaimana Allah mendirikan langit, bumi, gunung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa tufihat fadzakir. Bagaimana tentang kita? Itu sekali minum luar biasa, tapi nggak minum berjalan ratusan kilo untuk muntah. Kalau di kita apa yang mungkin yang jadi bahan renang lebah mungkin ya. Kalau di kita kan nggak ada muntah, adanya lebah untuk sebagai bahan. Kemudian Allah ciptakan langit, di atas ada apa? Ada matahari. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, itu kan ada lagi. Ya ada matahari. Coba bayangkan Pak kalau nggak ada matahari, bumi gelap bahkan beku. Ketika bulan, ketika Allah itu bisa memberikan putaran-putaran, Allah memberikan bulan, matahari berputar pada porosnya sehingga manusia bisa menghitung hari. Pokoknya ada hari Rabu. Juga ada putaran bumi yang terus dan konsisten dan tidak berubah. Sekali berhenti 5 detik tsunami. Berhenti bumi, tak, udah goncang itu laut. Semarang Pulau Kafe. 5 detik itu habis. Ya Allah, saya dulu kuliah di Semarang jurusan geografi. Saya itu mengapa masuk IPS jurusan geografi dan jurusan agama. Saya baca ayat ini. Apakah yang dulu ilah sama IPS. Saya lulusan Mandu, MAN Purworejo. Kita menemukan seperti ini. Ini saya melihat ini cara adalah itu Bapak Ibu yang kita oleh Allah dan kita bersama-sama yang paling dekat dengan ini adalah langit yang paling dekat kita, peristiwa air hujan dan sebagainya ada di sini. Kemudian ada atmosfer,
dan seterusnya. Di sana ada ozon. Ozon itu untuk menyaring, Allah kasihkan lapisan O3 itu supaya meteor tidak jatuh langsung ke bumi, dilindungi oleh Allah.